Baik, selamat pagi Pak Agus Lianto. Pagi. Kalau yang belum kenal Pak Agus ini ya, Pak Agus ini adalah Gembala GKP BMDC Satelit Galaksi yang jalan-jalan main-main ke Galaxy Mall boleh ya datang ke gereja MDC Galaksi. Pak Agus, saya ini kan udah baca-baca nih unit 4 ya. Tentang buku ini membahas tentang menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, terus di unit 4 ini saya curious gitu ya, setelah saya baca-baca, saya gali-gali. Di sini dikatakan bahwa kebiasaan buruk itu mustahil dihilangkan, mustahil kita bisa bereskan begitu saja tanpa kita menerima keselamatan. Nah, kok sebetulnya, saya mestinya ngomongnya Pak ya, kok jadi ko. Maaf ya kebiasaan. Go aja nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa ya, oke. Lebih mudah mas. Iya. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan ya korelasinya tuh apa sih? Supaya kita ini punya pengertian yang benar, sederhana, mudah dicerna, nggak ngawang-ngawang di udara gitu ya Pak Agus. Korelasinya apa antara menghilangkan kebiasaan buruk dengan menerima keselamatan dari Kristus? Silakan Pak Agus. Iya, kita mungkin perlu tahu dulu keselamatan itu apa. Ya, keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah sebuah perubahan mendasar. Jadi orang kalau diselamatkan tuh berubah total. Identitasnya berubah, dia menjadi ciptaan baru. Itu sebabnya kalau orang tidak diselamatkan, biasanya dia sulit sekali untuk lepas dari kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan itu seringkali tertanam jauh di dalam identitas kita. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang bertahun-tahun. Nah keselamatan itu memberikan awal start yang baru gitu. Orang yang diselamatkan itu dikatakan dia tuh lahir kembali, dilahirkan kembali. Dia mengalami perubahan jati diri. Contoh misalnya dulu sebelum saya bertobat diselamatkan, saya ini seorang pendosa seksual misalnya ya, sebagai pria gitu ya, suka lihat pornografi dan segala macam. Itu menjadi sebuah kebiasaan karena dari kecil gitu sudah terjerumus ke sana. Begitu saya terima Tuhan, begitu saya diselamatkan, saya menyadari bahwa saya bukan lagi Agus yang dulu gitu. Agus yang dulu itu sudah tidak ada, sudah mati bersama dengan Kristus. Saya ini manusia baru, ciptaan baru. Jadi pernah sekali waktu saya maksudnya pencobaannya masih ada. Pencobaannya masih ada, godaannya masih ada lah. Setiap manusia itu pasti digoda, dicobai. Cuman saya beberapa kali saya tuh lihat cermin gitu, waktu saya lagi mengalami pencobaan gitu ya, saya lihat cermin. Terus saya ngomong sama diri saya sendiri, saya bilang begini, kamu siapa? Saya bilang gitu. Siapa kamu? Saya jawab sendiri gitu, saya ini anak Allah, saya ini hamba Tuhan, saya ini ciptaan baru. Dari situ saya menyadari bahwa sebagai anak Allah, ada beberapa hal yang memang tidak perlu saya lakukan lagi. Jadi kebiasaan buruk itu tidak dibela gitu. Aku memang kayak gini orangnya, enggak. Banyak orang tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk karena apa? Karena dia tuh membenarkan dirinya. Aku memang tidak bisa, dari cilik aku memang judes misalnya ya, mohon maaf ya. Aku memang cerewet, namanya perempuan ya judes lah apa. Itu pembelaan diri gitu. Nah orang kalau diselamatkan, begitu kita lahir baru, kita itu ditetapkan itu untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya udah beda gitu. Jadi kalau dibilang menjadi diri sendiri itu harus dalam pemikiran aku ini menjadi diri sendiri, yaitu menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang diperbarui dalam Kristus. Memang dengan pemikiran yang benar, kebiasaan itu pun dia tidak langsung hilang ya kan. Saya dulu sebelum bertobat punya kebiasaan meso, orang Surabaya ya. Jadi waktu SMA itu saya sampai pernah taruhan sama teman saya, teman sebangku, saya mau belajar berhenti misuh gitu. Dan saya ngomong sama teman saya dan teman saya juga ngomong sama saya, kalau kedapatan meso kita dikaplok, ditampar supaya ingat gitu kan. Jadi saya sama teman saya ini selama berminggu-minggu saling tampar gitu, karena meso itu tidak kroso ya kan. Baru tiba-tiba tampar gitu loh. Aku meso tak? Iya kamu barusan meso gitu kan. Jadi berminggu-minggu tuh
kaplok-kaplokan terus gitu. Soalnya kebiasaan. Nah, barang tuh kalau sudah kebiasaan, tidak sadar. Nah, tetapi begitu saya bertobat, ada sesuatu di sini yang mengatakan, ada sesuatu yang berubah gitu. Saya masih ingat saya lewat jalan Kayun waktu itu, naik motor, sepeda motor saya kejeglong lubang. Saya meso, itu sudah bertobat tuh. Itu beberapa hari setelah saya terima Tuhan. Jeglok gitu. Saya langsung meso, merucut gitu ya. Terus dalam hatiku tiba-tiba ada suara ngomong gini, kamu jangan meso lagi. Tiba-tiba saya gini, saya masih meso setelah saya bertobat, tapi bedanya apa? Kali itu saya kroso kalau saya meso, sadar gitu. Sebelumnya tidak sadar, sebelumnya tuh meso-meso itu tidak sadar, karena sudah ya namanya merucut lah ya gitu. Tapi hari itu, tiba-tiba saya sadar, kamu kok masih meso, berhenti Om. 2 minggu kemudian saya berhenti meso seumur hidup saya, 2 minggu, hilang kebiasaan itu. Nah itu hubungannya. Jadi kalau kita diselamatkan sungguh-sungguh, itu ada perubahan di sini gitu. Ada satu hasrat untuk kudus gitu. Apa sih cirinya orang diselamatkan sama enggak, itu bedanya apa? Ada beberapa ciri. Ya, salah satu ciri yang paling utama adalah orang yang sungguh-sungguh lahir baru itu mencintai kekudusan. Kepingin kudus kayak Tuhan. Nah makanya bahaya kalau ada orang bilang, wah yang penting kan percaya Yesus gitu. Kudus itu ya senti ae, itu kan enggak Isa, mana Isa gitu. Kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus, kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada dalam hati saudara, keberadaan Roh Kudus ini akan mengubah jati diri kita sehingga kita itu tidak kepingin dosa. Gitu. Kita selalu kepingin kudus. Saya punya teman, saya injili waktu dia bertobat, saya tidak sempat ngajari apa-apa. Dia langsung bakar semua koleksi film-film pornonya dia buang, dia bakar, dibuang di sungai. Gak ada yang nyuruh gitu. Ya itu loh pertobatan. Jadi kebiasaan buruk itu memang gini ya, tidak otomatis semua kebiasaan buruk pasti hilang waktu kita bertobat. Enggak. Ya, tetapi pertobatan itu modal. Pertobatan itu kayak modal untuk kita itu menyadari bahwa aku tidak boleh terus-menerus memiliki kebiasaan ini. Ya itu loh kira-kira hubungannya. Oke, highlight ya, pertobatan itu modal ya. Tapi gini Pak Agus, kadang-kadang kita ini sebagai mama-mama nih ya, kita ini punya anak-anak yang kritis. Mulai dari usia SD sampai SMA, sometimes mereka itu sering mempertanyakan tentang keselamatan, mempertanyakan tentang lahir baru. Terutama kalau anak-anak kita ini udah dari sononya lahir dari keluarga Kristen. Kadang-kadang itu nggak bisa membedakan gitu loh Pak Agus, antara apakah aku sudah menerima keselamatan, apakah aku sudah lahir baru. Bagaimana kita bisa memberikan satu penjelasan yang simpel pada anak-anak kita, tetapi cukup signifikan menjawab pertanyaan mereka. Mereka tuh kadang nggak ngerti gitu bedanya. Apakah aku benar-benar sudah terima Yesus? Apakah aku sudah mengalami Yesus? Apakah aku sudah lahir baru? Orang dari kecil, dari baby, masuknya sudah ke Sunday school. Sekolahnya di sekolah Kristen. Nah ini kan sebetulnya, ini juga terjadi pada anak saya sih. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya gitu ya. Bagaimana anak-anak saya nanti kelak kalau mereka dewasa? Bagaimana memasukkan pemahaman ini supaya benar-benar ada di dalam pikiran dan hati mereka? Ya, jadi kelahiran baru itu sekali lagi ditandai dengan arah, desire, keinginan. Orang yang lahir baru dalam hatinya itu akan selalu ada kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, mencintai Tuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, mereka suka bikin gambar bunga-bunga, digunting gitu, dikasih I love you, dikasihkan ke saya gitu. Ya kan, anak kecil kan begitu. Mereka bikin gambar apa, gambar sederhana cuma pakai pensil gitu loh, tapi digunting-gunting, dibikin aneh-aneh terus diserahkan ke saya. Tujuannya apa? Menyenangkan papa. Nah, orang yang lahir baru akan melakukan itu tanpa disuruh ya. Dia tetap akan belajar jadi anak yang baik, tapi dari dasar hatinya itu sudah kelihatan hasrat untuk menyenangkan Tuhan gitu. Hasrat untuk membanggakan Tuhan. Hasrat untuk membuat Tuhan itu bangga sama hidup kita. Di dalam diri setiap anak itu ada kerinduan supaya orang tuanya itu bangga sama dia. Semua anak itu begitu. Makanya kita sering-sering harus ngomong sama anak kita bahwa mama bangga sama kamu. Mama bersyukur punya anak kamu. Itu harus sering-sering dikatakan. Jadi anak itu sudah punya nature bahwa dia itu selalu ingin menyenangkan dan membanggakan orang tuanya. Anak Allah juga begitu. Jadi begitu kita dijadikan anak Allah, lahir baru,
Dalam hati ini akan selalu kepingin, tadi saya bilang, kepingin kudus, kepingin benar. Muak sama dosa. Muak dengan semua kelemahan-kelemahan kita. Gitu. Rasanya Tuhan aku gini terus ya. Tuhan aku kepingin bertumbuh, aku kepingin. Itu tandanya. Keinginan itu tidak bisa dipalsu. Dan keinginan ini bukan dari doktrin juga. Orang lahir baru hari pertama, tidak ngerti Alkitab sekalipun, hatinya sudah kepingin nyenang Tuhan. Ya, itu tanda yang paling simpel. Baru setelah itu dia belajar Alkitab, dan keinginan ini kemudian ya tidak akan padam sebetulnya. Dan tidak boleh padam. Gimana ya hidupku ini menyenangkan Tuhan? Gimana ya aku itu membanggakan Tuhan? Ya pasti dengan hidup kudus, hidup benar, bebas membuang segala kebiasaan buruk, ya. Dan melihat kebiasaan buruk itu sebagai sampah misalnya. Jangan dipertahankan, jangan disimpan. Sampah itu apa? Ya dibuang gitu. Dan jangan terus nyalakan orang. Ya aku jadi gini karena suamiku gitu. Kalau gitu tidak bisa gitu. Apapun siapapun yang buang sampah di rumah kita, dan cepetan dibuang. Betul enggak? Jangan terus nyari siapa yang buang sampah, siapa yang buang sampah. Ya cepetan buang gitu loh, selesai. Nanti masalah ada yang buang siapa itu ya kadang-kadang bisa tahu, kadang-kadang enggak. Tapi jangan sampai terus bingung nyari siapa yang salah, sampah juga dibuang-buang, ya kan. Akhirnya keluar jadi racun, jadi kebiasaan buruk itu. Jadi apa sih tanda orang diselamatkan? Simple kok. Hatinya, dalam hatinya itu ingin menyenangkan Tuhan. Bagi bapak ibu, bagi ibu-ibu yang di sini, Anda datang ke sini ngapain? Ingin kenal Tuhan. Kenapa kok ingin kenal Tuhan? Ya karena kita ingin mengasihi Dia lebih. Itu sudah tanda bahwa dalam hati kita itu ada Tuhannya. Kalau kita bukan anak Tuhan, tidak peduli. Ya orang di luar sana loh, Tuhan apa, gak peduli. Tapi kalau Anda semua hadir di sini, saya pikir setiap Anda ini punya kerinduan. Kalau aku ketemu Tuhan itu aku ingin dipeluk sama Tuhan, misalnya gitu. Itu loh kerinduan itu. Itu yang tanda bahwa kita itu sudah diselamatkan. Cukup simpel ya. Cukup nanti simpel. Kalau ada yang ngerti langsung tanya enggak? Iya, boleh ya. Kita secara spontan ya, kalau Pak Agus mungkin menjelaskan masih terasa melayang-layang di udara. Boleh segera angkat tangan. Tadi Pak Agus itu ada mention, ada orang itu yang mulutnya ngomongnya percaya Yesus, kelihatannya tuh setiap minggu ke gereja, bahkan terlibat pelayanan. Bahkan mungkin sudah berdiri di depan pelayanan mimbar ya. Tapi ternyata dia mengalami sangat kesulitan melakukan firman Tuhan. Lalu apakah artinya orang seperti ini belum mengalami pertobatan yang sejati? Gimana ya Pak Agus ya? Oke, jadi tadi saya katakan tidak semua kebiasaan buruk itu akan hilang waktu kita terima Tuhan. Nah saya punya kebiasaan buruk misalnya, saya ini bangun siang. Jujur, karena saya dulu SMA sekolah siang. Di Saint Louis itu ada sekolah jam 1 siang. Jadi selama SMA saya bangun jam 9, jam 10, baru sekolah jam 1 siang sampai jam 6. Waktu kuliah kesulitan, sempat tidak lulus beberapa mata kuliah hanya karena telat datangnya. Waktu kerja, kerja sendiri akhirnya yaitu saya akhirnya bangun itu jam 9, tidak bisa bangun pagi. Sudah melayani jadi youth pastor, bangun jam 9. Gitu. Memang tidak semua kebiasaan buruk. Nah gini, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa dalam hati kita betul-betul ingin bebas dari kebiasaan itu. Sekarang masalah kedua, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak diangkat secara mujizat. Kalau tadi meso hilang itu mujizat. Meso belasan tahun, 2 minggu hilang, itu mujizat. It happens sometimes. Tapi lebih seringnya itu Tuhan tidak mengangkat semua kebiasaan buruk, apalagi kalau itu berkaitan dengan karakter. Alkitab tidak pernah ada ceritanya Tuhan kasih mujizat menyembuhkan karakter seseorang, itu tidak ada. Orang ngamuan langsung mujizat jadi sabar, itu tidak bakal terjadi. Jadi karakter itu tidak akan disembuhkan dengan mujizat. Karakter itu mesti dikerjakan. Nah sekarang saya kasih resep begini ya. Bagaimana kalau kita sudah pelayanan tadi sudah khotbah, cinta Tuhan, tidak diragukan lah. Tapi ya kok begini terus gitu loh, ya kan? Misalnya katakan ngamuk, senggol lidik langsung emosi. Padahal ya wis pagi-pagi ya wis doa Tuhan, aku hari tidak mau emosi. Begitu keluar dari kamar doa, kayak anak kita numpluk susu langsung emosi gitu kan ya. Nah saya kasih tahu begini, kebiasaan itu tempatnya dalam, ini ngomong agak teologis ya. Kebiasaan itu tempatnya di tubuh.
tubuh ini saya kasih tahu punya kehendak sendiri. Jadi your body, my body, our flesh ini has its own will. Anggap ya. Itu sebabnya kita itu bisa ngamuk tuh enggak mikir gitu. Mari ngamuk baru mikir. Jadi bahkan saya katakan begini, mungkin 85% atau 90% apa yang saudara lakukan, itu saudara lakukan dengan tubuh saudara, bukan dengan pikiran saudara. Saya ulang ya, 90% yang saudara lakukan setiap hari itu your body did it, bukan pemikiran. Kita mungkin mengatakan, oh saya ini orang yang berpikir, enggak. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan pikiran kita, susah. Contoh, belajar mobil. Orang waktu belajar mobil, tubuhnya ini belum terlatih gitu. Belum biasa. Akibatnya apa? Kanan, bukan kanan. Gas, rem. Sekarang matic ya, gas, rem. Kalau mengkok kanan, lihat spion. Pasang rating, toleh belakang, ya kan? Sulit gitu. Akhirnya jalankan pelan-pelan gitu. Awas gitu. Begitu itu menjadi sesuatu yang pindah ke tubuh kita pengetahuan itu. Anda kesini nyetir mobil, enggak pakai mikir toh? Ya. Gak mikir belas toh? Yes. Nyetir sambil ngelamun, mikirin belanjaan, mikirin resep, nanti ketemu siapa, moro-moro tutup, moro-moro nyampe. Malah saya berkali-kali mau ke sini nyampe di sono. Karena ya kebiasaan. Betul. Ya, toh. Saya ya sering gitu kok. Dari rumah ke kantor gereja, lupa suruh jemput orang, bolak-balik itu. Kenapa? Pikiran itu sudah tidak jalan, itu sudah refleks, itu namanya kebiasaan. Nah untuk mengalahkan kebiasaan seperti itu tidak gampang. Kenapa? Karena our mind itu tidak bekerja di situ sudah. Itu sudah kayak refleks gitu. Nah bayangkan kalau kebiasaan itu kebiasaan meso, ngamuk, kebiasaan gosip misalnya. Pergumulannya berat. Oke? Tapi paling tidak yang pertama kalau saya katakan, kalau saya boleh ngomong gitu. Oke. Kita mesti bikin rencana. Karena kalau sesuatu sudah tertanam di tubuh kita, itu memang tidak gampang. Sekali lagi. Soalnya refleks masalah itu. Istri saya itu berkali-kali toh. Lek ngamuk, gegeran, dia tuh mesti ngomong sesuatu yang sangat menyakitkan gitu. Saya ngamuk setengah mati, kamu tuh cek terlalu nih. Habis itu dia nangis, nyesel. Aku lu enggak maksud gitu. Enggak maksud gimana kamu ngomong gitu kok. Udah gitu, sudah gitu enggak ngomong sekali, bolak-balik. Ben kali ngamuk mesti ngomong hal yang sama. Saya lupa, pokoknya saya itu menghina. Maksudnya saya merasa direndahkan banget. Akhirnya tak ancam sama saya. Awas kamu ya kalau ngomong gitu lah. Apakah ancamannya berhasil Pak? Nah itu dia. Begitu diancam dia tambah pedih, tambah takut, tambah cemas, tambah merucut terus loh. Mateng, saya bilang aduh Tuhan, saya bilang serius itu terjadi. Saya bilang loh, begitu dia merucut dia bersadar gitu. Terus nangis lagi, sorry aku lo enggak maksud menghina kamu. Kamu enggak, gini loh ya, saya sampai nyari-nyari gambaran. Ini podo kamu itu tak hina di depan orang, terus aku bilang aku enggak maksud. Aku enggak percaya, aku bilang. Wah itu enggak mari-mari. Tapi tiap kali kita berdebat gitu aja, keluar kata-kata itu. Satu kali saya bilang, Tuhan dia apa ya? Saya ngancam membalas toh, balasnya dengan nyakiti dia. Tapi saya itu sudah tidak bisa nyakiti. Saya tidak mungkin nyakiti sengaja istri itu sudah tidak bisa, tidak sanggup gitu. Terus ya apa Tuhan, aku nulis ngancam. Gak saya lakukan, ini diinjek-injek saya caranya kayak gini. Terus Tuhan ngomong gini, ini Tuhan lagi ngomong gini, apa saya emangnya kalau kamu digituin sama istrimu? Berdarah tak? Tuhan bilang begitu. Yang berdarah itu hatiku gitu. Terus apa? Oh Tuhan bilang. Terus Tuhan tanya, kamu mau nggak bela istrimu lek diganggu orang, bela sampai taruhan nyawa berani? Ya beranilah taruhan nyawa kalau membela istri. Ya wis lah, gak usah taruhan nyawa. Gengsimu yang taruhan gitu. Tuhan bilang gitu. Gengsimu turun wae, gak usah taruhan nyawa. Taruhan nyawa mau, musuh nurun gengsi tidak mau ya toh. Saya mikir, kok iya. Terus tiba-tiba saya mikir gini, dia loh istriku. Wis salah. Saya pikir gitu. Masya dia ngomong gitu terus, ya wis lah. Anggap aja dia memang ya kebiasaan ini pelan-pelan ya, enggak tahu lah. Sampai saya memutuskan gini, kalaupun sampai mati saya digituin terus, ya wis, saya bilang gitu. Oh enggak ada apa-apa, mau dia gimana pun kan dia istriku gitu. Ya sudah. Satu kali ngobrol lagi, berdebat lagi, dia ngomong lagi. Dia sadar lagi, nangis lagi. Saya langsung bilang, wis, saya bilang, enggak apa-apa, wis enggak apa-apa. Sorry yang gitu. Gak apa-apa, saya bilang, wis aku wis beres kok. Yes, I love you just the way you are. Saya bilang. Wes. Serius. I love you just the way you are.
Kamu loh istriku. Ini suami idamannya ibu-ibu ya. Tapi saya bilang, Mas Yo kamu ngomong gini sampai kapanpun, sudahlah tak terima. Wong ini kelemahanmu, saya bilang. Dan saudara, kalian boleh percaya boleh enggak ya. Dari hari itu sampai hari ini, dia enggak mengulangi kebiasaan itu. Itu by grace ya, jadi dia dapat kebebasan, tapi dia memang menyesali. Jadi menurut saya begini, yang pertama jangan bela diri dulu. Ya kalau kalian masih bergumul dengan kebiasaan buruk, don't defend yourself. Terima aja. Aduh Tuhan, kok aku kayak gini ya? Tuhan tolong aku. Oke, itu yang pertama. Karena kalau Anda berdamai dengan itu, ya wes tak iso. Ya kan? Jadi jangan berdamai. Akibatnya apa? Anda akan bergumul terus-menerus. Ya enggak? Kok gini lagi aku? Kok gini lagi aku? Nah, saya katakan, pergumulan itu perlu, enggak apa-apa. Anggap ya. Bergumullah, karena hidup ada pergumulannya. Lebih baik kita ini bergumul karena kita mau bebas dari dosa. Bukan bergumul karena berdosa terus-terusan gitu. Jadi bergumul iya, akhirnya bersedih iya. Nah di situ tak kasih tahu. Terimalah anugerah. Setelah bergumul jangan menghukum diri sendiri. Istri saya waktu tak ancam apa yang terjadi. Dia takut, dia merasa dihukum, dihakimi. Akibatnya apa? Tambah gak bisa lepas. Tapi Pak Agus, by the way, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kecenderungan perempuan itu memang suka menyalahkan dan menghukum diri sendiri. Laki juga. Oh laki juga ya? Oh saya pikir cuman kaum perempuan. Kalau laki bisa buntur-buntur kepala di tembok. Oh gitu ya. Kalau gitu nggak jadi tanya saya. Ya terus. Apa-apa. Terus maksudnya gimana ya? Sometimes itu ada condemnation gitu ya. Ada condemnation, kamu nggak layak, kamu nggak bisa, kamu nggak akan. Kind of gitu ya. Terus itu gimana ya Pak Agus ya? Cara kita, itu mungkin menyangkut identitas jati diri kita di hadapan Allah ya. Sebagai mama pasti ngerti lah. Anakmu bikin apa saja, tetap anakmu toh. Ya. Anakmu masuk sungai, ya dimandiin, dibersihin, tetapi tetap anakmu toh. Dia bermain kotoran, dia bergelimang dengan kotoran kerbau, tetap anakmu gitu. Nah itu anugerah. Jadi anugerah itu berbicara tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan itu tidak bisa dirubah. Tidak ada orang yang bisa membatalkan posisi anak saudara. Ya kan? Selama anak itu tidak nyangkali orang tuanya, dia tetap anaknya kalian. Mama tahulah, hati ibu tahulah. Ibu itu cintanya kayak cinta Tuhan kok sebetulnya, tidak bersyarat. Sakit mamanya, iya kalau anaknya bikin macam-macam, apakah itu melukai hati orang tua? Iya. Tapi saat lukai orang tua, bagaimanapun itu tetap anakku. Tuhan juga sama. Jadi kenapa kita tidak perlu menghukum diri sendiri? Nah saya katakan, ini ya tolong ya, ini semua manusia lah. Menghukum diri sendiri itu ya, itu bentuk kesombongan saya kasih tahu. Bentuk kesombongan? Kesombongan. Kamu sombong banget. Berpikir bahwa kita tuh harusnya di sana. Wis lah kau sombong-sombong, terima anugerah. Kesombongan itu akan membuat dosa itu akan makin melebar kemana-mana. Kau usah sombong. Tuhan, aku memang lemah, aku memang brengsek, aku memang terima aja. Iya. Soalnya apa? Tuhan tuh mati buat kita. Itu sudah menjelaskan semuanya. Alkitab ngomong kok, pada saat kita tuh masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Apalagi sekarang sudah jadi anaknya. Bisa bayang ya. Wong kita masih musuh aja loh, Tuhan sudah nyerahkan nyawanya. Apalagi saudara sekarang ini jadi anaknya Tuhan. Tidak ada yang bisa ngerebut Anda dari, tidak ada. Roma 8 mengatakan siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apa? Penganiayaan, pedang, dosa, tidak ada. Yang jelas apa? Waktu kita jatuh bangkit. Saya itu pernah ya jatuh bangun dalam sebuah dosa, kebiasaan buruk ya. Sampai saya ini bosan minta ampun. Ya apa? Bosan minta ampun. Rasanya wis bodoh Tuhan wis hopeless ya kok. Hopeless gitu. Dan kemudian Tuhan ngomong gini sama saya. Iblis itu loh tidak pernah nyerah jatuhin kamu. Ya toh, kamu dijatuhin terus, diserang terus. Maksud aku nyerah untuk bangkit kamu. Jadi aku jatuh 1000 kali ya apa Tuhan? Ya bangkit aku 1001 kalinya. Bagi Tuhan tuh, saya punya gambaran gini. Tuhan tuh kayak Surabaya ini ya. Di Surabaya ini tidak ada bengkel cuci mobil, ya. Saya buka bengkel cuci mobil, satu-satunya di Surabaya. Saya buka gede-gedean, dan untuk buka bengkel cuci mobil itu saya harus mengorbankan anak saya. Wes.
Ini proyek begitu besar, saya harus korbankan anak saya supaya saya bisa bikin satu tempat cuci mobil yang paling sip di Surabaya. Oke? Dan setelah bikin itu saya buka. Makin kotor mobil yang datang, saya tambah seneng. Saya tidak akan bilang, wih cek kotori mobil-mobil ini lapo ke sini, kan enggak toh. Anggap ya. Kalau saya memang buka bengkel cuci mobil, mobil sekotor apapun saya sambut. Nanti keluar kotor lagi, tak sambut lagi sama saya. Memang saya begitu kerjaan saya cuci mobil kok. Justru kalau semua yang kotor-kotor merasa bersih itu saya mikir, kok gak sadar-sadar orang-orang ini. Mobil kotor di luar, saya bilang ini cuci mobil gratis, bersih. Jadi kalau kita pada saat kita jatuh bangun. Oke, yang pertama, jangan menghukum diri. Menghukum diri itu kesombongan. Yang kedua, membuat Anda tidak akan dekat, membuat Anda itu menjauh dari sumber pertolongan Anda. Ya toh, kalau Anda merasa bersalah, satu itu sumber kesombongan, karena kita berpikir kita tidak seharusnya begitu. Yang kedua, itu membuat kita menjauh dari sumber pertolongan kita. Itu iblis. Iblis itu gitu loh, kalau cara kerja iblis dia. Kita belum jatuh, iblis itu ngomong gini, wes gak popo, manusia, mana ada yang sempurna. Jatuh sekali lo gak popo, kapi lo jatuh. Si iku lo lebih judes timbang kamu. Itu lebih serakah, wis salah. Orang kabeh itu ada nafsu nih, enggak apa-apa gitu. Itu iblis. Kalau belum jatuh. Lewat jatuh ngomongin Malik, kamu tuh brengsek. Wis percuma kamu, enggak layak kamu itu. Hina kamu, Tuhan enggak seneng sampai kamu. Coba hitung berapa kali kamu jatuh, ya toh. Dasar enggak tahu balas budi. Yesus sudah mati buat kamu kayak gini. Gitu. Itu iblis. Kerjanya tuh menuduh. Namanya tuh diabolos tuh artinya apa? Penuduh, pendakwa. Jadi kalau kita kemudian mendengarkan suara itu, Anda sudah nuruti setan, itu aja loh, gampang. Bagaimana cara kita melawan bisikan-bisikan atau tuduhan-tuduhan seperti itu, Pak? Grace, karena kita tahu kita ini anak. Grace ada di sini, Pak. Anugerah. Karena jadi saya ngalami tuh, di mana saya pernah sekali ya, begitu frustasi dengan diriku. Sampai akhirnya saya ingat 3 bulan saya tidak doa, tidak baca firman, pokoknya saya tidak mau ketemu Tuhan 3 bulan. Menghukum diri. Saya tahu kalau saya datang sama Tuhan, saya pasti diampuni. Tapi aku benci dengan diriku waktu itu. Salah, percuma lah. Jadi saya ke gereja, saya tidak nyanyi, tidak nyembah. 3 bulan, saya ingat itu. Aku menghukum diriku kayak gitu. 3 bulan aku tidak doa, aku tidak datang, tidak minta ampun, tidak apa. Pokoknya wis biarno. Dengan rasa bersalah ini terus tidak hilang-hilang toh. Karena kan memang tidak minta ampun kan tidak. Jadi terus dikuasai rasa bersalah. 3 bulan. Jiwaku tersiksa, tapi ya wis tersiksa toh, kapok, biarno. Karena kamu terus sering melakukan hal yang sama. Siksaan dirimu gitu. Satu kali di atas, saya ibadah di atas. Semua nyanyi. Saya diam. Tuhan ngomong lagi. Tuhan ngomong, apa yang kamu lakukan? Saya ngomong, Tuhan aku frustasi dengan diriku. Aku ingin menghukum diriku. Tuhan tanya, yang dosa di dirimu itu manusia dagingmu atau manusia rohmu? Manusia daging. Yang bawa hukum itu manusia daging atau manusia roh? Manusia roh yang saya hukum, yang saya siksa. Saya sadar, saya nangis. Ada apa aku menghukum manusia? Posisiku sebagai anak Allah yang tak hukum itu buat apa? Ya kan? Jadi ya jangan menghukum diri. Tadi pertama apa? Jangan membenarkan diri. Jangan defensif. Jangan defensif, tapi juga jangan menghukum diri sendiri. Temukan keseimbangannya, gitu. Jadi aku gini, ya, jawaban iya. Memang kamu itu masih gini-gini, iya, Tuhan ampuni aku. Akhirnya apa? Bergumul terus. Nah, dalam bergumul itu terimalah anugerah tadi itu. Di hadapan Tuhan kita ini selesai kok, sempurna. Udahlah santai. Karena gini, karena beban rasa bersalah itu, Ibrani 12 mengatakan, tanggalkan segala beban dosa. Maksudnya gini, kalau kita tuh menang rasa bersalah, tidak bisa lari kita ini. Tidak bakal menang, kebiasaan burukmu tidak akan hilang dengan rasa bersalah. Makanya saya itu tidak terlalu setuju dengan orang menghukum anak. Kalau dia punya kebiasaan buruk ya, dihukum terus, percuma saya katakan, percuma. Kalau sampai hukuman itu masuk ke jiwanya, dia merasa bahwa dia layak dihukum. Dan dia kemudian punya sikap self-condemnation, celaka saudara.
Saya selalu ngajari, begitu kamu salah, sadar salah, terima salah, wis nang move on. No. What is the meaning of grace? Tak kasih tahu meaning grace yang versi yang saya paling senang. Grace itu apa? Grace itu gitu. This is the time to move on. Wes? Tolong dicatat ya ibu-ibu. Now is the time to move on to itu grace. yang grace itu manggut-manggut itu Pak Agus. Apa itu grace anugerah? Now is the time to Move on. Wis lupa lah kabeh orang salah kok. Itu juga nanti termasuk sama suami sama anak. Lek suami berdosa ya apa? Ya sikap yang sama. Dia juga berdosa, saya juga berdosa kok. Jadi itu membuat kita, kalau Anda bisa ngampuni diri Anda sendiri, dan ini disiplin ya, Anda akan jauh lebih mudah ngampuni orang lain. Berarti Pak Agus, dengan kita itu menanggung rasa bersalah yang kita bawa ke punggung kita itu kemana-mana. Itu sama dengan kita menghukum diri kita sendiri. Yes, dan orang yang menghukum dirinya akan Adalah menghakimi orang lain. orang yang menghukum dirinya akan menghakimi orang lain. Selalu. Ya, make sense sih. Selalu. Guilt itu makes you blame. Kenapa kita perlu menghakimi, menyalahkan orang lain? Supaya kita tidak ketok elek soro gitu. Tapi begitu kita berani terima, ya aku memang jelek, aku memang kurang, aku memang cacat, aku memang gitu. Terus kita lihat, di situ kita tahu, wih anugerah Tuhan itu besar ya. Nah itu loh, amazing grace itu loh. Begitu kita bisa melihat how amazing the grace of God is, ngampuni orang itu gampang kok. Ya wis loh. Nah dari sini, kebiasaan buruk itu akan mulai longgar. Karena kita sudah mengubah kondisi. Karena kebiasaan buruk itu melekatnya itu selalu di dosa. Dan dosa itu selalu berkobar di dalam suasana penghukuman. Makanya kalau sudah tidak ada penghukuman, dosa itu tidak berkuasa. Itu di Roma 7, Roma 8. Saya tidak akan jelaskan ya, itu karena teologis sekali. Tapi penghukuman itu mengakibatkan dosa itu berkuasa. Makanya Yesus itu mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu dihukum. Dia menanggung hukuman kita. Ya toh. Kalau hukuman kita nggak ditanggung, kita tidak akan lepas dari dosa. Tidak bisa. Makanya salah satu cara, langkah pertama lepas dari kebiasaan buruk adalah terimalah anugerah itu. Aku masih bergumul, ya terima. Akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan bosan enggak mengampuni kita? Saya akan jawab, tidak. Seperti bengkel cuci mobil tadi ya. Justru kalau saudara jatuh lagi, cepetan balik ke Tuhan. Akhirnya apa? Kita akhirnya jadi rendah hati. Tuhan aku sudah diampuni ratusan kali loh Tuhan, terima kasih ya, terima. Nah setelah itu baru belajar. Ini aku apa? Oh ya jatuh terus. Ini kan habit nih. Habit ini dari mana? Triggernya apa? Baru diselidiki. Nah saya menjumpai ya, tak kasih resep lagi ya. Untuk mengalahkan kebiasaan buruk, kita tidak bisa perang dengan kebiasaan itu. Tapi kita harus menemukan hal-hal kecil yang membuat kebiasaan itu tegak berdiri gitu. Ini misalnya gini. Ini orang tahu kok. Misalnya kita kebiasaan nyamil, gitu, nyamil, kebiasaan snack, makan-makan tidak sehat misalnya. Coba kita lihat, pasti di balik kebiasaan itu mungkin kita tuh biasa jajan, ketok apa beli. Ya wes, sekarang disiplin dalam spending money misalnya. Hubungannya apa Pak spending money dengan snacking? Ngerti ya? Jadi ada hal-hal yang saudara anggap remeh misalnya, ternyata itu menjadi bahan bakar dari kebiasaanmu itu. Kita tidak bisa misalnya kebiasaan ngamuk ya, kemudian oke, tak adepi, aku tidak mau ngamuk, tidak bisa. Ngamuk itu ngamuk sih baru mikir kok. Iya kan? Kita bilang tidak mau, aku tidak mau marah, aku tidak mau nyakiti suamiku. Nyakiti dhisik baru sadar kok. Ya apa caranya? Caranya adalah saudara menemukan beberapa hal. Misalnya begini. Orang yang ngamuan, orang marah dia. Orang kenapa marah? Marah itu kalau kehendaknya dilanggar. Kemarahan itu selalu bersumber dari my will should be done. Ego. My kingdom come. Itu kemarahan. Bukan his kingdom tapi my kingdom and my will be done. Begitu kehendak kita, cita-cita kita, rencana kita, keinginan kita, pemikiran kita dilanggar, ngamuk. Itu manusia. Terus gimana caranya? Tidak bisa dengan cara menahan, bukan dengan anger management. Tidak bisa, percuma. Caranya gimana? Latihlah dirimu sehingga kamu tidak selalu harus mendapatkan apa yang kamu mau. Puasa misalnya. Puasa itu kan puasa maksudnya akan membuat kita bisa mengendalikan amarah? Tidak
Tidak secara langsung, tapi dalam puasa aku kepingin tapi aku tahu, aku tidak perlu ngambil itu sekarang. Atau menunda keinginan, misalnya kalau bagi kalian yang punya uang banyak, oh pengen tas, beli tas. Cobalah sekali-sekali pengen tas, jangan dibeli. Duitnya ada, tapi jangan dibeli. Latihlah dirimu, pikiran lagi 100 kali. Bukan soal mahalin enggak, tapi apa iya sih kamu harus mendapatkan semua yang kamu inginkan? Jawabannya itu tidak. Ya. Dan gimana kita tuh melatih kehidupan kita supaya dengan bebas ya, dengan keputusan bebas, kepingin es krim. Ingin sore es krim, ketok es krim, enggak beli. Itu disiplin rohani saya kasih tahu. Itu bukannya defisit kalori ya Pak? Ada yang kan menangnya diet, tapi sekali lagi misalnya gini. Saya punya beberapa disiplin rohani yang sangat radikal kalau saya. Saya kenalkan 2 aja ya, selain puasa ya. Puasa kan ibu-ibu mungkin udah biasa. Yang pertama ambil yang namanya solitude. Solitude itu Anda menyendiri, pergi ke kafe misalnya. Seperti sabatikal gitu ya? Bukan sabatikal, bukan. Solitude itu setengah hari cukup. Jadi misalnya gini, kalau yang belum biasa ya, pergilah ke satu tempat di mana Anda bisa sendirian. Nggak harus tempat, nggak ada orang. Di kafe yang Anda bisa duduk sendiri di situ, nggak ada yang ganggu. Bikinlah 3 jam di situ, and just do nothing. Don't do anything. Ngelamun? Jangan ngelamun. Oke. Nah, ya wes, ngelamun no. Pertama mesti ngelamun. Kalau saya duduk di kafe 3 jam terus disuruh diem ya ngelamun, pikirannya kemana-mana Pak. Nah itu dia. Oke, angel toh, karena ngelamun ngelantur ya, tapi solitude itu adalah disiplin kita tuh melatih pikiran. Oke. Solitude itu menyiksa sekali. Kenapa? Waktu kita enggak ngapa-ngapain, kita tuh kehilangan harga diri. Kayak gak berguna gitu loh. Apalagi ibu-ibu yang kerja, yang sibuk ya. Kita membangun harga diri dari kesibukan, dari achievement, dari pencapaian. Yes. In solitude you achieve nothing, you do nothing. Kan cuma diam kayak orang goblok gitu. Tapi satu hal, waktu Anda sendirian bilang, Tuhan, aku sediakan waktu ini just to be with you. Bilang gitu. Doanya gitu. I just want to be with you. And I don't want to do anything. I just want to be with you. Coba sejam dulu. 2 jam, 3 jam. Idealnya 6 jam. Wah. Angel iku. Tapi nah itu. Bedanya apa dengan saat teduh Pak? Beda, saat teduh kan kita baca, doa. Solitude, you do nothing. Nggak baca, nggak nyanyi, nggak nyembah, nggak doa. Kayak orang itu, ya kalau di orang dunia menemukan sebagai meditasi. Dimana dalam solitude itu kita belajar untuk, gini ya, dalam solitude itu kita tuh belajar untuk menjadi tidak penting. Oh, belajar untuk menjadi tidak penting. Became nothing. Jadi kayak, karena nggak ngapa-ngapain toh. Akhirnya kan kayak nggak produktif, nggak bikin apa-apa, nggak mikir apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Karena salah satu yang bikin orang gampang marah, itu merasa diri penting. Orang kalau makin saudara merasa dirimu penting, makin ngamuan biasanya. Nah, jadi bukan doa. Lah doa 6 jam, doa apa? Kak Mita pulang dari sini langsung mau ke kafe Pak. Mau solitude. Tapi jangan tidur ya. 6 jam terus tidur aja. Dan jangan sering-sering. Saya kasih tahu, sebulan cukup sekali aja. Lek sering-sering so begini nanti. Saya tadi mau ngomong gitu tapi kok kesannya enggak sopan. Sebulan sekali, ambilnya 3 jam ya. Mungkin di rumah kalau anak-anak sudah sekolah, suami kerja, itu boleh rumah kita. Ya mungkin pasangkan musik yang lembut terus duduk, diem. Dan jangan tidur. Belajar untuk mendengar. Tadi kan saya sharing saya tuh dengar Tuhan ngomong. Itu kita tidak akan dengar Tuhan ngomong kalau jiwa kita tuh ribut, gelisah. Kalau, sorry Pak Agus. Begitu kita solitude ya, tubuhmu akan berontak. Karena kita tadi saya bilang, tubuh ini kan punya self will toh. Kita melakukan semua itu by our body, automatically kok. Masak, nyuci, nyetir, apa itu sudah pakai mikir toh. Termasuk ngamuk, gosip, itu refleks semua. Nah, tubuh itu harus di shut off gitu, di shut down dengan cara apa? Bukan dengan tidur. Tapi pada saat kita solitude itu pikiran kita tuh betul-betul bisa ditenang no.
Dan kita menyadari tubuh ini bisa dikendalikan gitu loh. Itu pertama. Solitude ya. Nanti googlein sendiri. Solitude itu kayak apa dan praktekkan. Sebulan sekali aja, jangan sering-sering. 1 jam dulu. Dan tidak gampang. 15 menit tidak gampang kok itu. Yang kedua itu apa? Silence. Wah, ibu-ibu soro ini. Silence. Silence itu gini. Solitude kan, kalau kita solitude kan otomatis silence ya. Tapi silence itu gini. Belajar untuk tidak jawab. Tidak ngerespon. Belajar untuk misalnya gini ya. Atau tidak komentar. Misalnya katakan anak itu apa di rumah apa. Kita kan bisa, sepatu udah rapi-rapi sih gitu. Lah istri itu coba menengok. Diam, rapi no dewek. Ini ujian yang berat sih, Pak. Loh, ini disiplin. Makanya saya bilang, disiplin ini kelihatannya simple, berat, tapi ini akan membuat, nanti ibu-ibu bisa lihat ya, kebiasaan buruk yang ceket bertahun-tahun itu tiba-tiba luntur ya. Saya serius. Silence itu, pada saat kita berhenti berbicara, kita tuh menyerahkan kendali dalam tangan Tuhan. Karena mulut ini adalah kendali. Kita tuh mengontrol orang dengan kata-kata kita. Betul nggak? Keluar, masuk, ayolah apa. We control people with our mouth. Begitu kita silence misalnya. Loh, lah aku menengahi, nanti lah ada apa-apa, jadi apa? Gitu. Jawabannya apa? Serahno Tuhan. Kalau tak diem no anak guru saya apa? Wis talah, wong kita lu tidak diem terus-terusan. Bikin 1 hari penuh, diem 24 jam. Ngomong sama suami tapi. Nanti dipikirnya kita marah. Dikira gondok. Bilang sama suami, apa? Kok, Pak, aku tak belajar disiplin silent. Suamimu pasti seneng kok. Wah, puji Tuhan. Sing sering-sering ya gitu. Tapi terus kalau diajak rundingan tentang kerjaan terus kita diem, iya, puasa. enggak, kalau kerjaan ngomong. Tapi misalnya gini. Kalau saya sebagai pemimpin ya, I'm learning not to have the last word misalnya. Rapat misalnya. Pertemuan apa? Konklusi, biasanya kan pemimpin toh. Biasanya sih kasih konklusi itu kan I am the leader. Sometimes kayak Tuhan ngomong, selesai ngomong semua, tutupan. Itu enggak gampang. Karena kita sebagai pemimpin kudu ngasih konklusi, ngasih arahan gitu kan. Kamu diam mau. Let God works. Jadi silence itu pada dasarnya apa? Melepaskan kendali atas kehidupan. Kita tuh kendali paling gampang tuh lidah memang. Lidah tuh kan kayak kemudi tuh, mengarahkan dan mengendalikan kemana-mana. Lidah tuh begitu dikendali kita belajar tuh berserah. Ya wes, berarti aku enggak, misalnya ada sesuatu ya. Lah aku enggak ngomong ini, nanti ya apa Tuhan? Belajar loh. Tuhan itu Tuhan kok. Ngerti ya? Tapi sekali lagi enggak terus-terusan, sehari misalnya. Nah, 2 disiplin ini radikal. Tapi kalau ini kalian lakukan, itu akan kayak apa ya? Kayak ngeluntur gitu. Kebiasaan buruk apapun, tak kasih. Kebiasaan buruk apapun, luntur kena 2 ini. Jadi luntur. Kalau saya simpulkan, saat kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita juga bisa mengubah karakter kita, kebiasaan buruk kita, itu murni adalah bagian dari kita. Disiplin rohani. Bagian ini kita. spiritual disiplin saya bilang. Solitude, puasa, silence. Itu adalah spiritual disiplin. Nah, spiritual disiplin itu banyak. Ya, beribadah, menyembah, belajar, berdoa, banyak sekali. Tapi yang radikal untuk mengubah kebiasaan buruk, 2 ini. Solitude sama silence. Kalau orang kebiasaan solitude silence ya, begitu dia mau gitu, kroso bisa. Ngerti ya? Sudah refleks tubuh itu sudah begitu lemah, tidak akan mendahului pemikiran kita. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke. Oh, Dewi, ya silakan. Tanyanya cuma boleh 1 ya, Wi. Enggak punya, pakai punya saya aja. Agus, Yes. ya. Tadi kan Kok Agus menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu seperti cuci mobil ya. Yang kalau mobilnya kotor kembali, semakin kotor semakin seneng. Apakah Tuhan seperti itu juga Kok Agus? Apakah dia melihat kita datang dengan keadaan yang hancur, dengan keadaan yang kotor? Apakah Tuhan juga senang? Nah, gimana Kok Agus dengan ilustrasi itu? Saya akan jawab iya.
dan tidak. Gitu. Masa Tuhan itu enggak bisa gemes gitu Pak Agus sama Enggak. kita? Nah itu dia. Dia enggak gemes lah. Gemes itu kan dia enggak tahu, enggak nyangka. Tuhan tahu kelemahan kita. Sebelum kita berdosa dia sudah tahu. Tapi kayak gini loh, kayak sebagai mama ya, anak kita ada masalah apa-apa. Lebih baik dia datang ke kita tuh. Kita mungkin jengkel ya. Ya. Ya apa sih? Tapi daripada dia datang ke papa mamanya orang lain gimana? Ya. Dia datang ke kita dong, kita bangga tuh. Ya. Separah-parahnya anak kita, sengawur-ngawurnya dia. Begitu dia datang, berani datang sama kita menghargai itu loh. Dia enggak berusaha menyembunyikan, enggak bela diri, enggak apa. Ya kita mungkin ngamuk, tapi ngamuk cuma sebentar. Nah tadi kan saya ada di awal ngomong, di hati kita tuh ada kerinduan untuk kudus kan. Jadi kita tuh datang bukan berarti, oh puji Tuhan, tambah kotor Tuhan tambah seneng ya. Tak jablas saya gitu. Ya enggak juga, ingat ya prinsip pertama kan aku enggak mau nyakiti Tuhan gitu loh. Tapi aku ini punya kelemahan, punya kebiasaan yang aku enggak bisa atasi. Yang jelas begitu aku jatuh, aku kotor, aku balik ke Tuhan. Itu sudah pasti, udah usah ragu, udah usah mikir, udah usah bergumul bahkan, datang sama Tuhan. Minta Tuhan ampun aku, kesekian kalinya ampuni aku lagi, oke? Dan selalu mikir, aku ini apa? Oh ya tadi akhirnya ayolah, mungkin puasa, solitude, silence. Belajarlah untuk kemudian mengenali kelemahan aku jatuh di mana. Oh aku jatuh nih gara-gara apa? Sak kumpulanku tuh ngamuan kabeh. Misalnya teman-teman baikku tuh tukang meso semua. Lah itu tinggalan. Ya toh, teman-temanku ini semua kayak gitu semua. Misalnya aku enggak tahu loh ya. Jadi carilah apa ya faktor-faktor yang menjerumuskan saya ini apa gitu. Nah kalau sudah ketemu faktornya, tinggalan. Karena apa? Kita serius, kita muak dengan kebiasaan kita. Jangan, tapi itu teman baik gue Pak, teman baik gue. Wes gini lah aturan supaya enggak usah sering kumpulnya apa. Kalau mau serius, kalau enggak serius ya gimana? Jadi tapi setiap kali jatuh, balik ke cuci mobil, cucian, bersihin, dibersihin. Jangan lama-lama, percuma. Guilty itu ya, enggak usah lama-lama. Sehari cukup. Saya serius, percuma guilty itu. Saya mau tanya, guilty itu buat apa sih? Membuat kita waspada atau koreksi diri? Enggak usah lama-lama, koreksi itu kan langsung, aku tahu salah di sini. Tapi kan kita harus punya Pak. Loh iya, tapi guilty itu terus gunanya apa? Itu kayak orang berlari ambil luka itu loh. Luka suruh lari, gak bisa. Pengampunan tuh kayak penyembuhan. Orang guilty itu terluka. Orang berdosa itu terluka. Hatinya terluka. Dan cepat sembuh gitu. Oh kamu luka gara-gara apa? Iya gara-gara kamu tuh kayak gini loh misalnya. Kamu gini gara-gara apa? Gak pernah olahraga. Ya, kamu kesandung, ya, jalan kesandung. Kamu gak pernah olahraga. Olahraga. Ya sebelum olahraga sembuh no disik kesandungnya itu. Si leone mari nosik, lukai beres no baru belajar jalan. Jangan posisi berdarah-berdarah, iling kok ya, sampai lali ya. Makanya olahraga. Ya berat lah. Saya tidak setuju. Bagi saya guilt itu senjata iblis. Rasa bersalah itu perlu. Rasa bersalah itu kayak di mobil itu kayak lampu merah oli tuh. Nih murup loh, ono apa iki? Oli ini entek. Cepetan beli oli tuh. Tidak usah mukuli mobil jelek, mobil apa, kan aneh gitu loh. Guilt feelings itu kayak lampu alarm. Something is going wrong. Oke? Beres no cepetan. Lewes mari, ya tidak usah guilty lagi, tidak usah murup lagi toh. Itulah secepat itu kita terima pengampunan, secepat itu kita memberikan pengampunan, baru kita bisa berlomba. Berjuang untuk menjadi kudus. Oke. Nangkep ya Dewi? Ya, nangkep. Jadi bukan, cuci mobil ya, wah berarti aku dosa saya enak aku naik. Itu sudah. Nah, itu kan kadang-kadang gini Pak Agus, kalau kita sampaikan message seperti itu pada orang-orang yang mungkin knowledge-nya belum cukup atau yang mungkin belum dewasa rohani, itu kan bisa juga dia ambil dari sisi yang sebaliknya. Ya, sesuatu yang benar tuh bisa diselewengkan. Tapi tetap kita harus katakan yang benar tuh. Bisa disalahgunakan enggak? Bisa. Loh, anugerah Tuhan tuh bisa disalahgunakan enggak? Sangat bisa. Kita loh semua menyalahgunakan anugerah Tuhan. Ya toh kalau mau jujur. Ya. Tapi ya sudah, ya bertumbuh. Makanya pesan kita itu bukan pesan penghukuman. Pesannya itu pesan apa? Pertumbuhan, you grow.
Sudah, dimanapun Anda berada pada hari ini, terimaan yang pertama. Ya wis lah, aku memang kurang ini, cacat di sini, aku luka di sini, trauma di sini. Ya, terima aja, terima ya Tuhan. Yang kedua, terima anugerah toh, Tuhan tolong aku. Habis itu apa? This is the time to move on. Jalan, maju. By grace. Enak ya ikut Tuhan ya? Enak. Enak, ikut Tuhan tuh enak. Baik. Saya lanjut ke, ya ada lagi yang bertanya. Oh Dewi lagi, saya sudah Ya. bilang hanya satu. Enggak guyon Wi, silakan Wi. Saya gak dengar. Enggak dengar. Mic-nya nyalain dulu. Ya maaf, thank you. Maaf, nggak bisa pakai mic. Jadi melanjutkan tadi ya Kak Agus ya, kalau kita sudah terima grace, kita juga no guilt, berarti kita tidak akan dihukum sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak ada penghukuman sedikit pun sama kita karena kita sudah terima grace? Apakah suatu saat Tuhan itu bisa marah dengan menghukum kita atau gimana itu Kak Agus? Tentang masalah penghukuman dan masalah rasa guilty dan anugerah tadi, hubungannya bagaimana Kak Agus? Roma 8 ayat 1, coba dibuka. Itu ayat yang boleh diingat. Coba ayo ibu-ibu dibuka Roma 8 ayat 1. Dibaca yang keras, satu orang, ayo teriak. Yuk, minta volunteer baca satu orang yang Roma kenceng. 8 ayat 1. Ayo. Ayo, sudah nemu? Saya ini juga sambil cari. Iya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes. Singkat jelas jawabannya. Pak, tapi kan mungkin yang Dewi maksud ini adalah konsekuensi dari dosa. Is that right? Ya. Oh iya, konsekuensi itu kan bukan hukuman. Konsekuensi bukan Bukan hukuman. lah, Oke. konsekuensi bukan hukuman. Ya saya mabuk, nabrak orang, masuk penjara. Itu bukan hukuman, Tuhan maksud saya. Itu konsekuensi. Saya minum racun, masuk rumah sakit, mati, itu bukan hukuman. Nangkep ya? Makanya hidup jangan, tidak boleh bodoh, mesti tahu ini konsekuensinya apa. Ya itu konsekuensi tabur tua itu. Tabur tuai adalah konsekuensi. Jadi, Konsekuensi beda dengan penghukuman. Di hadapan Tuhan itu tidak ada penghukuman, tidak ada. Sudah ditanggung di atas kayu salib. Korban Kristus itu sempurna, kata Ibrani. Sempurna. Oleh satu korban saja ia menyempurnakan sekali untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi dari sisi status sebagai anak ya, saya ingin katakan kepada teman-teman semua, tidak ada yang bisa goncang posisi itu. Tidak bisa. Kita tuh anak yang ditebus dengan darah Yesus. Allah Bapa tidak akan ngecolong kita, tidak mungkin kita dilepas. Dapat noise setengah mati kok. Ngerti ya? Allah mendapatkan kita itu dengan nyawa anaknya. Dan Allah tahu kita penuh dengan kelemahan. Penuh dengan kelemahan. Dan puji Tuhannya begini. Kita tidak harus sempurna sebelum dipakai Tuhan. Kadang-kadang ada beberapa kelemahan tuh yang nempel terus. Itu di 2 Korintus pasal 12 yang Paulus bilang duri dalam daging gitu. Ada beberapa kelemahan yang tidak mengganggu pertumbuhan saudara, itu yang penting. Misalnya kelemahan-kelemahan fisik misalnya, suka sakit kepala, suka sakit lambung, atau kelemahan-kelemahan yang katakan gampang takut misalnya. Ya sudahlah, kita berusaha tapi sometimes certain weaknesses ya. Tapi bagi saya ini bukan habit ya, ini weakness, bedakan. Certain weaknesses kita mesti punya. Tuhan ngomong sama Paulus, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus akhirnya ngomong gini, sebab itu aku lebih suka bermegah dalam kelemahan-kelemahanku. Karena jika aku lemah maka aku kuat. Tapi ini bukan bicara soal bad habit yang mengganggu kesaksian saudara, yang merusak kekudusan saudara, bukan. Manusia pasti lemah lah. Misalnya saya ini pengkhotbah ya kan. Kelemahan saya apa? Kadang-kadang tuh banyak sing diomongin itu sing tidak perlu gitu. Kalau khotbah itu kadang-kadang muncul kalimat yang tidak perlu diomong. Lalu saya dengar lagi khotbah ini, lopo ngomong gini gitu. Kok mesti merucut aja ngomong hal-hal sih tidak perlu dibicarakan. Itu kelemahan. Tapi ya toh siapa gitu. Ya akhirnya saya setiap kali khotbah ya doa Tuhan tolong aku
Supaya aku jangan ngomong hal-hal sih tidak perlu tak omong no. Sing nyakiti istriku mungkin. Dulu saya khotbah tuh istri saya sering sakit hati. Kenapa? Saya bikin ilustrasi, dia tak jadikan ilustrasi gitu. Oh, oke. Menyinggung rupanya. Pulang-pulang ngamuk. Dulu saya kan berbagi firman gitu kan. Ya itu goblokku gitu ya kan. Ya belajar gitu loh. Ya belajar. Jadi lemah itu enggak apa-apa, yang penting bertumbuh. Lemah itu enggak masalah, yang penting kita terus. Dan makin lama kelemah itu akan ketutupan sama anugerah Tuhan tadi itu. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak saya yang mau tanya sama Pak Agus. Ini pertanyaan terakhir ya, saya rasa karena waktunya sudah. Oh sorry, ada yang mau tanya? Jessica? Tanya peserta waktunya dimolor dikit boleh enggak? Ya boleh, saya yang mutusi, terserah, boleh. Ya Jess. Aku mau tanya, Yes. Bagaimana kalau orang tuh merasa dia kan sudah terima Tuhan Yesus, terus dia merasa sudah diselamatkan. Terus ya ini ada orang kenal merasa kayak mama tuh nggak marah-marah tuh kayak nggak mungkin gitu loh. Terus misalnya kalau kayak ikut kayak gini, terus dia merasa kayak nggak realistis gitu, nggak bisa. Misalnya emang teorinya kayak gitu, tapi nggak bisa dipraktekkan. Jadi merasa kayak ya wis lah menganggap remeh kebiasaan buruk termasuk marah itu tadi. Mau ikut kayak gini tuh kayak merasa terhakimi, jadi kita tuh merasa salah terus gitu loh. Jadi kalau berhadapan kayak gini misalnya oh ya benar teori, terus berhadapan realistisnya berhadapan dengan anak itu nggak bisa. Tidak mudah dipraktekkan. Iya, dia tuh merasa kayak akhirnya nggak mau ikut kayak gini-gini tuh karena ya judgmental buat dia gitu. Itu gimana ya? Iya itu tadi. Thank you ya. Karena itu kan habit ya, jadi karena habit ya jatuh bangun. Tapi begini, satu hal lagi, kalau misalnya tadi dengar ya, sekarang pertanyaannya gini, setuju enggak bahwa kita tuh enggak usah marah-marah? Setuju. Dalam persoalan apapun, oke? Ya setuju dulu ya, setuju enggak usah marah-marah. Sekarang saya ajak kita tuh punya visi. Nah ini dia, ini yang tadi saya belum sempat ngomong tentang kebiasaan. Milikilah visi apa? Punyailah gambaran diriku yang biasanya suka marah. Kalau diriku tuh terus kemudian jadi orang yang tidak suka marah, lebih sabar, itu kira-kira seperti apa modelnya? Kalau diganggu anak, kira-kira responku mesti ini kayak apa? Ini visi dulu, teori dulu. Belum jadi kenyataan kan? Visi toh, satu gambaran ke depan. Seorang Agus yang tidak suka marah, itu kayak apa? Apa jalannya pelan-pelan gitu? Mestinya enggak. Agus yang gak suka marah tuh pikir, kalau biasanya dia itu misalnya katakan dipotong orang di jalan, biasanya ngamuk. Dia tiba-tiba enggak ngamuk. Oke. Kalau dia biasanya gini tiba-tiba ngamuk dan dia responnya beda. Visi dulu, punya bayangan. Diriku yang di situ tuh kayak apa? Itu yang pertama. Ya, yang pertama itu. Oh, jadi kayak gini. Yang kedua, kepingin enggak? Ada keinginan atau enggak? Keinginan enggak? Karena orang banyak bilang, oh bagus. Bagus, tapi aku enggak kepingin nanti bilang. Soalnya apa angel. Nah kalau kita enggak punya visi betapa indahnya kehidupan tanpa amarah misalnya. Kita enggak bisa bayangin kehidupan, aku enggak ngamuk-ngamuk itu seindah apa sih hidupku. Enggak bisa bayangin. Apalagi kalau kita bayangnya keliru, kalau aku enggak ngamuk-ngamuk, diinjak-injak sama suamiku aku. Disuruh-suruh kayak babu nanti gitu. Nah kalau visinya begitu, ya kita enggak akan bisa lepas. Di khotbah tok, oh bagus, benar, tapi gak iso. Itulah hambatan pertumbuhan rohani itu ya itu. Orang itu mengiyakan, mengaminkan, tapi hatinya tidak punya visi, tidak bisa bayangno dan tidak menginginkan hal itu. Tidak kepingin aku jadi orang sabar masalahnya. Lah aku sabar, pegawaiku tidak nurut kabeh mbek aku. Nah itu repot kalau sudah begitu ya susah. Sekali lagi balik ke visi. Sekarang punya pegawai, selama ini sama pegawai kan diomeli, dituetel, baru saja. Didiam dikit aja, kabeh gak kerja ya kan. Berarti mereka bekerja karena takut dimarahi. Nah sekarang pikir toh, aku tidak usah marahi apa. Berarti apa? Aku harus manggil mereka satu persatu. Mungkin aku harus belajar negur baik-baik. Di sistem pengawasan kayak apa? Harus kreatif, cari jalan keluar supaya aku tidak marah, kerja tetap jalan. Gimana aku memotivasi orang-orangku dengan benar, dengan cara yang alkitabiah, supaya mereka kerja dengan baik tanpa harus dimarahi. Perlu usaha kan. Harus mau repot. Harus mau repot. Tapi kita kan visinya itu. Aku visiku apa? Aku sudah mau marah-marah, malas aku marah-marah, capek. Gitu. Hati ini kotor. Terus ya gitu enggak maju, enggak bertumbuh. Akhirnya kan bulet, akhirnya enggak mau ikut acara gini. Ya tadi bilang, timbang aku melok tambah rasa bersalah. Loh saya bilang kan tanya, kenapa kamu memutuskan begitu gitu loh. Wah semua orang bisa tumbuh kok. Seringkali masalahnya apa? Enggak punya visi. Nah, visi ya.
setelah kamu punya visi, aku bayang oleh aku sabar. Suamiku pasti lebih cinta sama aku. Misalnya begitu. Tapi sabar berhikmat. Aku menjadi istri yang begini-begini. Visi. Yang kedua, kepingin enggak? Ya kepingin lah. Berkali aku ngamuk, suamiku melok ngamuk. Gegeran tiap hari, seminggu 3 kali bertengkar. Bosen aku. Aku kepingin Tuhan. Kepingin ya. Baru setelah kepingin cara. Ya kan? Cara nih opo. Tadi saya share tadi itu caranya disiplin rohani. Ya kan? Belajar untuk mengurangi keinginan dan segala macam cara. Tadi saya lompat sih. Sebelum cara itu harus ada visi dan intention ini loh. Visi dan keinginan. Mau ndak? Orang Kristen sekarang ini repotnya apa? Mengiya-iya, amin, amin, amin. Tapi ndak mau, ndak kepingin. Jujur. Abraham, bapak orang beriman. Mengorbankan anaknya. Kita jempol. Pingin jadi Abraham, ndak mau. Males aku gitu. Mungkin beberapa orang Kristen itu juga sudah apatis ya Pak ya? Ya kan satu bangun. Mereka tidak menyadari habit itu berdiam dalam tubuh mereka. Habit itu tidak bisa dikalahkan dengan tekad. Tekad itu sarapannya habit. Dimakan sama habit. Entek, 1 kali makan habis tekad. Habit tidak bisa dikalahkan hanya dengan tekad. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tekad itu cuma sebentar. Habit itu dikalahkan dengan habit. Yaitu disiplin rohani. Disiplin itu kan habit toh. Yes. Seminggu sekali ambil silence, sebulan sekali solitude, seminggu sekali ambil puasa. Gitu. Saat teduh dijaga baik-baik gitu. Ibadah datang. Ibadah gereja itu disiplin rohani. Yes. Online aja Pak. Saya benci ibadah online, saya kasih tahu. Ibadah online itu meniadakan disiplin ibadah. Ibadah itu bukan cuma nyanyi dan dengar khotbah, please lah. Ibadah itu Anda tuh berkumpul dan Tuhan hadir di situ. Itu disiplin rohani. Ya betul. Yang online itu Setuju. Baik, ya ada lagi yang tanya, Tiki. Silakan Tiki. Oh mic-nya. Siang kok. Mau tanya cara yang efektif untuk bisa menegur suami gitu misalnya. Kalau suami ini kan agak susah ya, digurui enggak bisa, dinasehati enggak bisa, disuruh dengerin khotbah yang enggak mau dengerin gitu kadang ya. Jadi kayak si istri itu serba salah. Kalau diomongin malah kadang jarak gitu ya. Jadi dari point of view cowok, dari point of view suami ini sebenarnya gimana sih cara yang tepat untuk bisa ngasih tahu suami untuk misalnya tentang kebiasaan buruknya dia gitu. Ada satu kebiasaan buruk yang kita tuh kepingin suami kita berubah tapi bingung gitu cara ngasih taunya gimana gitu. Pakai kata-kata enggak berhasil toh. Pakai kata-kata kan enggak berhasil. Jangan pakai kata-kata. Yes. Jadi diem. Diam. Satu, silence tadi ya, diam. Jadi percaya serahkan pada tangan Tuhan. Terus yang kedua, apa yang kita imani tentang suami kita? Misalnya gini, suami kita punya kebiasaan suka marah. Kita mengimani dia tuh orang yang sabar. Ya, iman toh, kita kepingin dia berubah kan. Nah, perlakukan dia seolah-olah dia sudah mencapai hal itu. Itu iman. Iman itu kan mengatakan bahwa kalau kamu percayalah bahwa kamu sudah menerimanya gitu. Jadi perlakukan dia seperti dia tidak punya kebiasaan buruk itu. Dihargai, dilayani, dan tetap didoakan. Jadi menciptakan satu kondisi di mana kebiasaan buruk itu tidak cocok kayak gini dengan kondisi itu. Misalnya gini ya, dia punya kebiasaan buruk apa? Kita ngomel, gegeran. Itu tuh klop sebetulnya, kebiasaan buruk sama omelan tuh klop. Diomeli, tidak hilang kebiasaan karena itu sudah nyambung. Ada kebiasaan buruk, kita ngamuk gitu. Itu klop, podo dosone. Sekarang di sisi kita hilang no itu, hilang no dosa hilang. Jadi dia tuh kan berdosa sendirian. Misal dia di rumah sudah misalnya suami ngamuan misalnya, pulang udah marah-marah, kita tenang aja. Opo Pak, wis tak apa-apa, wis ngamuk, tak bikin air tak. Gak iso ngamuk. Nggak ketemu bahan bakarnya gitu. Kalau dia begitu kita, wah apa kamu ya itu, selama ini kan begitu. Sekarang dia mau, terus balikan, anggap aja dia sudah jadi orang sabar lah. Tapi sekali lagi, ini visi lagi. Lihat, bisa enggak Tuhan mengubah suamiku? Bisa.
Tapi satu hal tentang perubahan manusia ya, Tuhan merubah manusia juga pelan-pelan. Takes a lot of time. Nah, kita ya apa? Anugerah, ya kasih anugerah. Lah sampai mati dia tidak berubah ya apa? Ya sudah. Karena Tuhan yang menetapkan begitu. Jadi jangan kita tuh mengambil beban mengubah orang. Loh, tapi kebiasaan dia gini loh, apa enggak bisa, enggak terima. Loh Tuhan loh, maksudnya ngerti ya? Dia tuh sudah sampai situ dan somehow Tuhan belum bekerja dalam hidupnya. Belajar tuh berserah. Saya serius. Loh nanti ada apa-apa ya apa? Tuhan bekerja. Yang jelas apa? Kata-kata itu udah percuma. Tambah dikata-katai tambah gak karu-karuan. Ya toh. Dia mau doa dan ciptakan suasana supaya kelemahannya itu tidak bertumbuh. Paling tidak itu gak ketok gitu loh. Kalau rumah itu pernah dengan, misalnya rumah itu penuh dengan sukacita, penerimaan, canda tawa. Mau ngamuk itu gak nyambung. Saya tuh punya mertua tuh tukang ngamuk. Wih, mertua saya kalau ngamuk itu mesu dari jalan sampai dalam. Saya tuh dipanggil dari jauh tuh bangsat itu dari jauh. Saya tuh gituin. Padahal saya tuh di rumah itu saya melihara, dia tuh pisah sama ya itulah dia. Saya melihara keluarganya. Apa yang saya lakukan? Apa gitu. Saya dipuisi-puisi dari jalan. Teriak sekeras-kerasnya. Istri saya udah panik, mertua. Dalam hati saya, papaku dewe enggak pernah misu aku kayak gitu. Gitu. Ada rasa, tapi saya tahu. Gimana caranya? Ciptakan suasana. Dia datang dengan muka merah. Lu, apa, saya duduk. Lu kamu, ya, duduk sih. Cek tenang. Apa. Saya tenang semua. Udah sampai 5 menit dia langsung reda. Istri saya sampai mantel. Lah ambek kamu gak iso ngamuk katanya gitu. Padahal dia kebiasaan marahnya hilang, enggak hilang. Tapi begitu ketemu saya, enggak bisa marah. Nah, bayangkan kalau suamimu punya kebiasaan buruk, di luar mungkin masih begitu, tapi begitu ketemu Anda, kebiasaan itu kayak enggak angel gitu keluar. Karena apa? Anda menciptakan suasana di mana bad habitnya itu tidak diberi suasana yang kondusif gitu. Karena kebiasaan itu butuh konteks juga, butuh wadah untuk dilampiasno gitu. Oke. Saya tergelitik tadi waktu Pak Agus bilang dengan mulut kan tidak berhasil. Tapi kadang-kadang gini, kalau pergumulan para istri ya, para mama itu, kalau kita punya anak di rumah, sometimes kebiasaan buruk suami itu kita tahu itu bisa berdampak untuk anak-anak kita. Karena contoh dia sebagai role model, sebagai imam di rumah. Kadang-kadang kita tuh kan worry ya Pak, loh kalau suamiku punya kebiasaan buruk yang diterus-teruskan seperti ini dan for years nggak ada, nothing change gitu ya. Itu gimana nanti dampaknya untuk anak-anak saya? Ya yang jelas pasti bukan dengan ngomel kalau saya loh ya. Ya anak diajak bicara. Jadi ajak baik-baik diskusi dengan kepala dingin aja. Kamu lakukan itu kamu tahu. Menurut kamu kalau kamu lakukan itu terus-menerus apa yang terjadi? Artinya itu aja loh. Jangan ngomong gitu. Lah kamu gini terus, kira-kira apa yang terjadi? Menurut kamu, suruh dia mikir. Tergantung umur anak ya. Kalau anaknya umur masih 3-4 tahun ya enggak boleh gitu kan. Ceples masih bisa. Tapi kalau sudah remaja, tanya aja toh. Kamu tak lihat mama lihat kamu begini-begini terus. Misalnya kamu kamarmu kotor lah, kempro lah, misalnya gitu ya, jorok lah. Kamu lihat kayak gini, menurut kamu apa yang terjadi? Ajak diskusi aja. Jadi tidak dijudge, bahkan tidak dihukum. Anak saya itu makin fatal kesalahannya, saya makin enggak. Saat marah-marah saya diam, saya tunggu sebentar, baru saya ngomong. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu mikir enggak berbuat ini? Akibatnya apa? Jadi keluarga kami dalam rumah saya tidak ada suasana penghukuman sama sekali. Orang bilang saya memanjakan anak, ya terserah lah. Tapi saya tidak percaya penghukuman itu akan membawa pada pertobatan. Penghukuman itu akan membuat orang jatuh dalam dosa. Jangan-jangan kalau ada di antara kita yang jatuh bangun terus hanya karena kita itu tidak bisa ngampuni diri sendiri. Jangan-jangan loh, coba lihatan. Karena kita tidak tahu bagaimana lepaskan diri dari penghukuman, akhirnya rasa bersalah itu membebani kita begitu rupa, kayak orang lari dengan beban. Akhirnya apa? Jatuh. Ya toh, sudah luka gitu, luka yang disembuhkan, lari lagi dengan sekuat tenaga. Luka sana, luka sini, keselio sana, lari lagi. Apa? Ya jatuh lagi. Aduh kasihan, saya bilang aduh Tuhan, wes talah, sudahlah. Cok lari dhisik, sembuh dhisik. Kasih obat. Tuhan tuh baik.
Kita kadang-kadang lihat Tuhan tuh kan kayak sosok di surga sing jenggoten sing. Tuhan tuh Yohanes tuh ngomong gini, Allah itu adalah terang dan dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1. Allah itu adalah terang. Tidak ada jahat tuh sama sekali tidak ada. Tuhan itu sepenuhnya baik. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan, penghakiman. Tidak. Tuhan tuh baiknya setengah mati. Mana ada pribadi yang ngasih anaknya buat kita, sementara kita masih musuhi dia. Apalagi kalau kita sekarang sudah jadi anak, sudahlah. Buangan semua pemikiran penghukuman apa itu, wis buangan itu dari kesombongan, dari setan. Sudah. Tidak usah hukum diri kalian, tidak usah. Merendahkan diri, aku lemah, iya, terus terimalah anugerah. Oke. Waktunya sudah habis, saya sudah di kode terus ya sama panitianya sampai ikut panik. Semoga hari ini kita semua belajar sesuatu dari Pak Agus Lianto ya. Saya juga dapat poin-poin yang sangat bermanfaat. Thank you Pak Agus. Sampai bertemu lagi di Bible & Co berikutnya.